Selama 3 hari ini, termasuk hari ini merupakan hari ketiga di Apa Kabar Indonesia Malam, kami terus mengajak Anda untuk bisa memetakan bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon di daerah-daerah ataupun juga provinsi-provinsi yang besar. Kita sudah melihat di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemarin kita melihat siapa yang unggul di daerah Jawa Timur. Nah, hari ini kami akan bawa Anda untuk bisa bergeser, melihat pasangan siapa yang kemudian mendapatkan suara paling banyak, bisa memikat suara paling banyak tentunya di Pulau Kalimantan. Bukannya tanpa sebab kami mengajak Anda untuk bisa menganalisa apa sebenarnya terjadi di Kalimantan. Karena ini juga terkait dengan apa yang ditawarkan, apa yang menjadi visi misi, apa yang direncanakan oleh masing-masing pasangan calon, yaitu memindahkan ibu kota, kemudian juga meneruskan pembangunan dari IKN. Isu ini diusung oleh pasangan 02 dan juga 03. Tapi ternyata ketika hasil hitung cepat keluar dari pemilu Pilpres 2024, hasilnya berbeda. Sama-sama berniat akan meneruskan program pemindahan ibu kota, tapi rupanya pasangan 02 lebih jauh mendominasi. Bahkan suaranya ataupun juga perolehan suaranya menurut hitung cepat sampai ke angka 60%. Tidak demikian dengan pasangan 03. Apa yang menjadi faktor penyebab? Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana suara dari perwakilan masing-masing pasangan calon terutama 02 dan 03. Apa kata lembaga survei juga dan juga apa kata pengamat politik. Sudah hadir di samping saya ada Bang Astrio Veligen selaku juru bicara dari pasangan 02 Prabowo dan juga Gibran. Selamat malam Bang Astrio. Selamat malam. Terima kasih. Baik, ya. Dan juga sudah menemani saya di sini peneliti dari LSI DNICA yaitu ada Mas Aji Alfarabi. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepertinya juga sudah siap untuk bisa bergabung dengan kita bertiga. Ini menjadi narsum yang ketiga juga menemani saya. Silakan untuk bisa bergabung Bang Ruhut yang akan menjadi perwakilan dari pasangan 03. Bang Ruhut silakan. Silakan untuk bisa mengambil tempat. Baik. Sudah siap di sini pasangan 02, 03, kemudian dari pihak lembaga survei. Sementara itu juga bergabung selaku pengamat politik nanti akan memberikan pandangannya dari luar. Ini ada Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri dan semua teman-teman. Baik, sebelum kita dengarkan bagaimana pandangan dari masing-masing perwakilan pasangan calon, mungkin Mas Aji bisa berikan data terlebih dahulu, angka kepada masyarakat sebenarnya bagaimana saat ini di Pulau Kalimantan, hasil hitung cepat hingga malam hari ini? Iya, hasil hitung cepat kita kan sudah 100% ya. Quick count kita 100% kemarin kita rilis ya data 100% dan memang dari data 100% menunjukkan bahwa salah satu teritori ya yang kemenangan pasangan Prabowo Gibran cukup telak adalah teritori Kalimantan ya. Okay. Jadi Kalimantan ini gabungan ya semua provinsi yang ada di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan ya. Jadi kalau di total memang perolehan dukungan pasangan 02 di Pulau Kalimantan itu mencapai kurang lebih sekitar 65% ya. 65. Dan ini memang dukungan yang mengejutkan, hasil yang mengejutkan karena 2 kali pemilu Pak Prabowo di Pulau Kalimantan itu kalah telak dari Pak Jokowi ya. Okay. Di tahun 2014 Pak Jokowi menang kurang lebih 52% di Pulau Kalimantan. Di tahun 2019 kemenangannya kurang lebih 58%. Jadi dengan kemenangan ini kita melihat memang selain faktor Jokowi efek ya, karena di sana kita tahu basis walaupun kalah Pak Prabowo punya basis dukungan kurang lebih sekitar 40-45% di Pulau Kalimantan, plus karena efek Jokowi memang akhirnya membuat Pak Prabowo bisa menang telak di Pulau Kalimantan. Yang kedua yang kita lihat memang faktor IKN ya, jualan IKN itu memang menjadi faktor penting bagi pasangan 02 sehingga memang kemenangan di Pulau Kalimantan cukup telak karena kita punya survei Putri sebelum atau pra pemilihan yang menunjukkan bahwa memang di atas 70 hingga 80% pemilih di Kalimantan itu memang setuju atau sangat setuju kalau ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan ya. Jadi mereka merasa bahwa dengan pemindahan ibu kota itu mereka merasa ada manfaat ekonomi yang begitu besar mereka bisa peroleh dari pemindahan ibu kota itu sehingga memang ketika isu ini kemudian paling tegas, paling jelas dikampanyekan oleh pasangan 02
ini yang kemudian menjadi daya tarik utama bagi masyarakat atau pemilih di Kalimantan untuk memilih pasangan 02. Pasangan 02 begitu melesat di sana, angkanya cukup signifikan, dominasinya. Pasangan 03 ada di mana dan juga berapa raihannya menurut hitung cepat? Ya, kalau kita lihat cukup jauh ya. Jadi kalau hasil quick count kita menunjukkan Pak Anies Muhaimin di angka 23%, sementara Pak Ganjar Mahfud di angka 11%. Jadi kalau kita hitung total dua pasangan ini, Anies Muhaimin plus Ganjar Mahfud, kalau di total ini juga belum menyamai perolehan Pak Prabowo di 2014 maupun 2019 ketika kalah dari Pak Jokowi. Ya. Jadi memang ini kemenangan yang telak. Selain tadi faktor Jokowi efek ya yang menambah dukungan bagi Pak Prabowo di Pulau Kalimantan, juga faktor isu IKN yang begitu kuat, punya daya tarik, punya magnet yang begitu besar buat masyarakat Kalimantan untuk memilih pasangan 02. Baik, Bang Ruhut, kenapa berbeda dengan dua pemilu sebelumnya? Apa kemudian menurut dari Bang Ruhut? Karena Pulau Kalimantan ini tadinya di pemilu-pemilu sebelumnya dikuasai oleh Pak Jokowi. Sekarang semuanya migrasi memilih pasangan 02, walaupun ini memang masih versi hitung cepat, Bang Ruhut. Iya, pertama kami masih menunggu, menunggu hasilnya nanti real count. Kami masih menunggu. Tapi seperti apa yang dikatakan pengamat, ya, saya sangat menghormati. Tapi kan jelas, kami nggak pernah kalah di sana, ya. Dan kita tahu Pak Prabowo walaupun kalah di sana, dia sekitar 40% loh, kan begitu, ya. Tapi ada faktor Pak Jokowi, akhirnya dia jadi menang. Ini kan sekarang masalah IKN. IKN ini apapun kita kalau belajar sejarah, the founding father kita Bung Karno lah yang mempunyai ide cemerlang ini, memindahkan ibu kota. Memang pertama di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Tapi melihat situasi kondisi dan lain sebagainya, kita hormati Pak Joko Widodo karena beliau presiden-presiden sebelumnya tidak melanjutkan ini. Ide cemerlang, ide brilian daripada Bung Karno, ya, Bapak proklamator kita sebagai the founding father, Pak Joko Widodo lah. Karena waktu itu Pak Joko Widodo masih kader kami. Beliau masih kader kami, mulai dari Solo 2 periode, Gubernur DKI, Presiden 2 periode, tapi 1 tahun menjelang akhir, ya, 9 tahun bersama kami, kita tahulah kejadian ini. Kejadian ini saya rasa karena udah selalu dibicarakan di TV, kita tahu kenapa dia meninggalkan kami. Tapi Ibu Mega kan selalu tegas. Indonesia negara hukum, lahirnya reformasi, ya, hukum yang harus ditegakkan. Apalagi bicara 4 pilar yang gagasan almarhum Bang Taufik Kemas, kami ketua MPR waktu itu, saya Komisi 3, saya Badan Legislasi, ya. Undang-Undang Dasar 45, dari 4 pilar itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kita seperti yang pernah sebelumnya, waktu rame-rame Ibu Mega mengingatkan, kita reformasi lahir ingin menjadikan hukum panglima. Dan itu sudah berjalan semenjak sama kami. Tapi sekarang jujur saja, apa yang diceritakan tadi, kami hormati pengamat, ini kan semua akibat kekuasaan yang dikedepankan. Tapi Bang Ruhut, ini kan sama-sama jualan soal keberlanjutan dari IKN. Tapi ternyata kalau pasangan 03 yang berjualan tersebut nggak laku dimakan. Pasangan 02 lebih laku dimakan di Kalimantan. Gimana Bang? Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jelas Bung Karno mengingatkan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang kita sadari rakyat kita, ya. Mudah sekali, ya maaf saja, kaitan dengan rekam jejak mereka jadi lupa. Siapa kawan ini yang sekarang didukung oleh Pak Joko Widodo? Bahkan lawan kami 2 kali Pilpres kalah, itu kan fakta. Tapi ya kita ngerti lah, karena itu salah satu program Pak Ganjar, Pak Mahfud, satu keluarga, satu sarjana, kaitan ingin Indonesia menjadi rakyatnya itu Indonesia unggul. Kita masih kurang. Jadi ya apapun kita hormati. Kan Pak Joko Widodo. Tetapi siapa ting-ting pelaksana itu semua? Kan kader-kader kami juga. Kita tahu siapa Bu Sri Mulyani. Kita tahu siapa Pak Basuki. Kita tahu siapa-siapa lagi yang lain di situ. Kan itu. Jadi udahlah, kita tunggu saja. Saya pinjam yang kata-kata sering disitir oleh Pak Joko Widodo.
oco ke susu. Oke. Bersabarlah kita. Oke, jangan kesusu kalau kata Bang Ruhut. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana kemudian formulasi untuk bisa menjual IKN ini bisa menjadi salah satu penyebab, menjadi salah satu faktor sehingga kemudian pasangan 02 paling banyak dipilih oleh para pemilih yang ada di Kalimantan. Nanti Bang Astrio akan menjelaskan, kemudian juga ada Mas Nyarwi Ahmad, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.